Perkenalkan, nama lengkap saya Imirensi Yana Lolo. Saya salah satu mahasiswa Prodi Fisika STQ Petabula. Adik-adik, di sini saya akan membawakan materi fisika tentang pengukuran. Jadi baik adik-adik, dalam materi pengukuran ini berikut beberapa materi pengukuran yang akan dibahas. Yang pertama, konsep besaran dan satuan. Kedua, konsep dimensi dan aturan angka penting. Yang ketiga, konsep pengukuran itu sendiri. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, untuk mengetahui pengertian besaran, satuan, dimensi, serta aturan angka penting dan pengukuran itu sendiri. Yang kedua, untuk mengetahui masing-masing alat ukur. Adik-adik, dari materi tadi itu yang kita bahas pertama yaitu konsep besaran dan satuan. Sebelum kita mencari tahu apa itu konsep besaran dan satuan, yang kita ketahui pertama adalah tentang besaran, di mana besaran adalah sesuatu yang mempunyai besar atau nilai satuan, sedangkan suatu satuan acuan pembanding suatu besaran. Adik-adik, di sini di dalam materi besaran ini ada dua macam besaran. Yang pertama, besaran pokok, biasa disebut besaran dasar. Yang kedua, besaran turunan, di mana besaran pokok merupakan besaran yang digunakan sebagai dasar untuk mendefinisikan besaran lain atau besaran yang berdiri sendiri tanpa diturunkan dari besaran lain. Itulah definisi dari besaran pokok, di mana besaran pokok ini memiliki tujuh besaran dalam ilmu fisika. Yang pertama, ada panjang yang satuannya meter, ada massa satuannya kilogram, ada waktu satuannya sekon, ada kuat arus listrik satuannya ampere, yang kelima suhu satuannya Kelvin, yang keenam intensitas cahaya satuannya kandela, yang ketujuh jumlah zat satuannya mol. Itulah 7 besaran pokok dalam ilmu fisika adik-adik. Di mana besaran turunan itu merupakan besaran yang terbentuk dari besaran pokok atau besaran yang diturunkan dari besaran. Berikut ada beberapa besaran turunan beserta lambang dan rumus atau satuannya. Di mana besaran turunan yang pertama itu luas, lambangnya L, dan rumusnya L sama dengan panjang kali lebar, di mana satuannya meter kuadrat atau meter persegi. Di mana ada volume, lambangnya V, di mana rumusnya V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, di mana satuannya meter kubik. Di mana ada kecepatan, satuannya V kecil, di mana rumusnya V sama dengan V kecil sama dengan S per T, di mana satuan meter per sekon. Adapun kelajuan atau perlajuan atau disebut dengan percepatan. Rumus percepatan itu A sama dengan V per T, di mana satuannya meter per sekon kuadrat. Adapun massa jenis, di mana satuannya momentum sama dengan M per V, di mana satuannya kilogram per meter kubik. Adapun gaya atau dilambangkan dengan F atau disimpulkan dengan F, yang rumusnya F sama dengan massa kali percepatan, di mana satuannya kilogram meter per sekon kuadrat. Itulah beberapa besaran turunan dalam ilmu fisika adik-adik. Kita masuk konsep berikut, yaitu konsep dimensi dan aturan angka penting. Dimensi adalah bentuk penulisan suatu besaran menggunakan lambang besaran pokok. Berikut ini tabel lambang dimensi untuk besaran pokok dan turunan. Di sini adik-adik ada tabel dimensi untuk besaran pokok sendiri dan besaran turunan sendiri, di mana lambang dimensi dari besaran itu ada besaran pokok itu ada panjang dimensinya L, ada massa
dimensinya M. Begitu pula juga besaran turunan, ada luas dimensinya L pangkat 2, ada volume dimensinya L pangkat 3. Itulah tabel lambang dimensi dari beberapa besaran pokok dan turunan. Adik-adik perhatikan di tabel ini, adik-adik bisa membaca dan melihat sendiri ada beberapa lambang dimensi dari besaran pokok dan besaran turunan. Setelah kita mempelajari konsep dimensi, ada pun konsep aturan angka penting yang kedua, di mana angka penting itu, pengertian angka penting itu adalah angka hasil pengukuran yang terdiri atas angka pasti dan angka taksiran. Banyaknya angka penting menentukan tingkat ketelitian alat yang digunakan. Angka penting hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Di sini adik-adik kita ketahui pertama itu aturan angka penting. Di mana aturan angka penting pertama, semua angka bukan nol adalah angka penting. Yang bukan merupakan angka nol itu adalah angka penting. Dan kedua, semua angka nol yang terletak di antara angka bukan nol adalah angka penting. Maksudnya, semua angka nol yang terletak di antara angka bukan nol itulah angka penting. Yang ketiga, angka nol yang terletak di sebelah kanan angka bukan nol atau tanpa desimal adalah bukan angka penting, kecuali ada tanda khusus, misalnya garis bawah atau atas. Yang keempat, semua angka di sebelah kanan tanda desimal yang mengikuti angka bukan nol adalah angka penting. Yang kelima, semua angka nol di sebelah kiri atau kanan desimal yang mengikuti angka nol bukan angka penting. Di sini adik-adik melihat ada contoh penerapan aturan angka penting, yaitu ada angka 1989, 4 angka penting. Semua ini terdapat angka penting. Yang kedua, 1001 atau 1001, 4 angka penting. 1001 itu termasuk 4 angka penting. Yang ketiga, 1990, 3 angka penting. Di mana angka penting yang 3 ini ada 199. Yang keempat, 250, 3 angka penting. Di mana yang terakhir 2,50, 3 angka penting. Itulah contoh penerapan aturan angka penting. Di sini adik-adik bisa mencari lain contoh-contoh aturan angka penting itu masih banyak. Adik-adik bisa mencari ya. Yang terakhir konsep pengukuran, di mana di sini kita harus ketahui apa itu pengukuran, definisi pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan sesuatu yang diukur dan memperoleh nilai yang pasti, atau proses membandingkan suatu besaran yang diukur menggunakan besaran lain yang sudah ditentukan skala dan satuannya. Berikut ini merupakan contoh pengukuran beberapa besaran di dalam fisika. Yang pertama, pengukuran panjang merupakan salah satu besaran pokok yang dapat diukur menggunakan mistar, jangka sorong, atau mikrometer sekrup. Di sini adik-adik, pengukuran panjang itu ada mistar, ada jangka sorong, atau mikrometer sekrup. Di sini di pengukuran panjang dia hanya 3 yang kita gunakan, yaitu mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Yang kedua, pengukuran massa. Pengukuran massa ini merupakan salah satu besaran pokok yang bisa diukur menggunakan timbangan atau neraca. Neraca yang biasa digunakan pada skala laboratorium adalah neraca Ohaus atau neraca 3 lengan. Neraca tersebut memiliki 3 lengan dengan rinciannya sebagai berikut. Ada lengan belakang memiliki skala 0,5 sampai 500 gram. Lengan tengahnya memiliki skala 0 sampai 100 gram dan lengan depan memiliki skala 0 sampai 10 gram. Yang ketiga, pengukuran arus dan tegangan listrik. Di mana pengukuran arus dan tegangan listrik ini adik-adik, alat ini untuk mengukur arus listrik disebut amperemeter. Alat yang digunakan untuk mengukur arus listrik atau tegangan listrik disebut dengan amperemeter.
Sedangkan untuk mengukur tegangan listriknya dia disebut voltmeter. Untuk mengukur dia punya arus, kita menggunakan alat amperemeter. Sedangkan untuk mengukur dia punya tegangan, kita menggunakan voltmeter. Adik-adik bisa bedakan amperemeter dengan voltmeter. Untuk kuat arusnya dia kita menggunakan ampere, sedangkan tegangannya dia kita menggunakan voltmeter. Yang keempat, pengukuran volume benda tak beraturan. Adik-adik, maksudnya yang pengukuran volume benda tak beraturan ini untuk benda yang bentuknya tidak beraturan bisa menggunakan gelas ukur yang diisi oleh benda yang akan diukur volumenya. Pertambahan volume pada gelas ukur menunjukkan volume benda tersebut. Di sini kita bisa yang untuk pengukuran volume benda tak beraturan itu kita bisa menggunakan gelas ukur. Kita tidak perlu untuk mencari benda-benda lain. Kita bisa menggunakan gelas ukurnya karena di sini maksudnya pengukuran volume benda tak berukuran. Ya, tak beraturan maksudnya. Adapun pengukuran waktu adik-adik pengukuran waktu ini tidak asing lagi kita bilang pengukuran waktu. Kita bisa ketahui ada pengukuran waktu itu jam, stopwatch, atau jarum ini apa yang kita bisa pakai itu tangan jam itu sudah menentukan pengukuran waktu. Di mana alat yang biasa digunakan untuk mengukur waktu itu adalah stopwatch. Jadi adik-adik, kita dapat menyimpulkan materi kita hari ini ada beberapa konsep yang kita pelajari, yaitu konsep besaran dan satuan, konsep dimensi dan aturan angka penting, dan konsep pengukuran. Itulah materi pembelajaran kita hari ini. Materi kita sampai di sini dan sampai bertemu di minggu depan. Sekian dan terima kasih.